Oke, dan Harry Pras melakukan hal-hal yang konyol. Dia tanya apa fungsinya tongkat ya. Kami tanya balik pada Harry Pras, Anda kenapa di sini nggak pakai dalil? Anda kenapa di sini nggak nyari dalil? Anda sudah ditelantarkan oleh para ustadznya. Hah? Gimana? Kenapa Anda nggak nanya sama ustadz yang di belakang itu? Sudah ditinggal Anda. Kondisi sekarang Taufik Assegaf. Mau kemana? Pakai tongkat. Padahal dia meskipun nggak pakai tongkat, teman-teman, bisa jalan loh. Kenapa? Ya harusnya nggak usah pakai tongkat. Lebih gagah nggak pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Kenapa? Padahal masih teger ya. Teger dia masih. Pakai tongkat. Inilah kondisi sekarang Taufik Assegaf. Nggak dipakai tongkatnya, teman-teman. Ya. Dijinjing. Tongkatnya dijinjing, teman-teman. Tuh. Dijinjing tongkatnya. Pakai tongkat, tapi tongkatnya dijinjing. Bukan menopang dirinya. Terus buat apa tongkat? Fungsi tongkat buat apa? Sama, pertanyaan ini sama seperti Habib. Fungsi Habib di Indonesia buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Channel, teman-teman. Seperti biasa, tetap seruput kopinya, nikmati cemilannya, dan selalu jaga kesehatan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunnah maupun puasa qadha. Kali ini kita akan menanggapi Harry Pras mengenai video ini ya. Dia menanggapi videonya Habib Taufik Assegaf yang berjalan sendirian. Tentu saja karena Harry Pras ini Wahabi, teman-teman, maka dia akan mencibir ya, mencibir apapun yang dilakukan oleh kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, kami disclaimer dulu, kami ini dari dulu sebelum isu nasab ini ada, posisi kami tidak di mana-mana, teman-teman ya. Kami hanya menghormati mereka yang berilmu, mereka yang beradab, dan mereka yang menaungi umat dari kalangan manapun. Dan kami tidak akan mengikuti dari kalangan manapun itu jika mereka mengajarkan kebencian atau mengajarkan akhlak-akhlak yang kurang baik, teman-teman ya. Oke. Di sini tumben ini Wahabi ini menanggapi, ini ranahnya kan bukan ilmiah lagi. Kalau mengenai pembahasan ilmiah di video yang ini, pembahasan Harry Pras ke belakangnya, oke, itu kami tidak akan menanggapi ya, karena itu ranahnya ilmiah dan bebas-bebas saja lah orang ya. Tapi kalau di sini Harry Pras ini menanggapi mengenai Habib Taufik yang pakai tongkat berjalan sendirian. Andaikan Habib Taufik ini di kelompok mereka, teman-teman, ada di barisan Wahabi, tentu yang keluar dari mulutnya adalah pujian-pujian. Lihat nih, sosok Habib Taufik berjalan sendirian. Singa itu tidak akan bergerombol, dia akan berjalan sendirian di tengah hutan dan tidak akan ada yang berani mengusirnya. Seperti itu ya. Narasinya pasti singkat nih bagi orang-orang yang mencintai ya, atau jika Habib Taufik berada di barisannya Harry Pras. Sebagaimana Pak Syafiq Riza Basalamah ketika di video sedang mengendarai sepeda ontel, teman-teman ya, sepeda gayung tuh. Masya Allah, narasinya kan begitu ya. Masya Allah, subhanallah, ustadz yang zuhud, ustadz yang tidak cinta dunia, ustadz yang tidak tertipu oleh kemewahan dunia. Yang lain berlomba-lomba pamer Ferrari, Pak Khalid Basalamah, malah Ustadz Syafiq pamer dengan menggunakan sepeda ontel. Kayak gitu ya narasinya nih ya, kezuhudan yang ditampilkan. Kenapa hal ini tidak dilakukan ke Habib Taufik? Dulu kan Harry Pras sering kali tuh ngomongin Habib-Habib yang kemana-mana dikawal sama bodyguard. Dia komen, dia nyinyir ya kan, Habib kemana-mana dikawal, takut sama apa kan gitu ya, katanya iman kepada Allah, kok gak berani sendirian kemana-mana dikawal. Nah ini sendirian dinyinyirin juga. Coba deh, andaikan narasi yang ditulis atau yang disusun kepada Pak Syafiq Riza Basalamah ini digunakan kepada Habib Taufik juga nih, pasti narasinya akan begini. Masya Allah, subhanallah, beliau ini santrinya banyak, pondoknya juga punya beberapa cabang di mana-mana, tapi beliau tidak haus dunia, tidak cinta dunia. Beliau hanya berjalan sendirian, jalan kaki
rezeki. Masya Allah ya ikhwan, kan begitu ya harusnya ya. Betapa zuhudnya beliau, betapa tawaduknya beliau, betapa merakyatnya beliau. Inilah uswah yang sebenarnya, harus kayak gitu harusnya. Oke, dan Harry Pras melakukan hal-hal yang konyol. Dia tanya apa fungsinya tongkat ya. Kami tanya balik pada Harry Pras, Anda kenapa di sini nggak pakai dalil? Anda kenapa di sini nggak nyari dalil? Anda sudah ditelantarkan oleh para ustadznya. Hah? Gimana? Kenapa Anda nggak nanya sama ustadz yang di belakang itu? Sudah ditinggal Anda. Cari di Google, searching di Google. Yang bahasa Indonesia nggak ada. Ada kan ya? Kenapa Anda nggak nyari itu? Kayaknya sih ditinggal sama para ustadznya ya Anda ya. Atau para ustadznya sudah nggak begitu peduli sama Anda karena mungkin Anda kurang besar bayarnya. Makanya nggak diladenin ya. Oke, karena saya kasihan nih sama Anda ya Pras ya. Saya bantu nih ya. Saya bantu mencarikan dalil. Jangan khawatir, saya akan carikan dalil di kitab-kitab Wahabi saja. Saya akan carikan dalil dari situs Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini adalah situs resmi yang dibentuk oleh Saudi Arabia. Tentunya jangan sampai ragu ya. Ini Wahabi Tulen, oke? Kita cek fungsi-fungsi tongkat ini, Pak. Wa dzakara ba'dul ulama lil 'asa fawaida katsiratan. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tongkat itu mempunyai faedah yang banyak. Kami langsung terjemahnya saja ya. Di antaranya yaitu bisa melindungi diri dari musuh. Yang kedua, bisa menjadi pelindung dari binatang buas. Kemudian yang ketiga, bisa membuat lubang di tanah ya jika kita ingin qadil hajat. Ini zaman dulu, oke. Kemudian bisa untuk menggantung sesuatu. Kemudian diantaranya lagi juga bisa dipakai untuk menopang tubuh bagi mereka-mereka yang sudah mempunyai fisik yang sudah tua, teman-teman. Diantara semuanya itu nggak relate lah sama kehidupan kita yang sekarang ini. Oke, nggak apa-apa. Andaikan tuh Anda berargumen seperti itu, kita cari lagi ada yang relate enggak nih. Di antaranya lagi bisa menjadi pembatas soft tuh di dalam sholat, bisa. Bahkan diceritakan ya Nabi Musa kan, siapa yang nggak kenal Nabi Musa? Nabi Musa kan mukjizatnya terkenal sekali dengan tongkatnya itu ya. Dan para nabi, hampir semua para nabi itu pakai tongkat, Pak. Dan diperkuat lagi oleh kisah yang diceritakan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, kenapa Anda memakai tongkat? Ya kan, Anda kan masih kuat tuh. Kata Imam Syafi'i, aku memakai tongkat untuk mengingatkan diriku bahwasanya aku adalah seorang musafir di dunia ini ya. Tujuan aslinya adalah akhirat. Ini Pak. Kalau ini jawaban Imam Syafi'i ini relate Pak ya. Sangat relate di era manapun, di zaman manapun pasti relate ini jawabannya, karena ini kan sebagai simbolik nih tongkat. Kemudian ada perkataan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya menopang diri dengan tongkat itu adalah sebagian dari akhlaknya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyandarkan atau menopangkan tubuhnya di atas tongkat. Nabi juga memerintahkan akan hal itu. Ada lagi di hadis yang lain bahwasanya membawa tongkat itu adalah tanda bagi seorang mukmin dan itu sebagian dari sunnah anbiya. Oke, ini tanda satu. Kita cek di mana sumbernya. Yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami di juz 2 halaman 147, nomor hadis 2750, diriwayatkan oleh sahabat Anas ya. Diperkuat lagi oleh pendapat dari ulama salaf yaitu Imam Hasan Al-Basri bahwasanya fil ukas khamsatun, di dalam tongkat itu ada 5 faedah. Yang pertama adalah sunnah para nabi. Kemudian yang kedua adalah hiasan bagi orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah senjata untuk para musuh. Kemudian yang keempat bisa menolong orang-orang yang lemah. Kemudian jika bertemu musuh Pak, ini bisa menjadi pelindung ya, menjadi senjata lah ya, dan membuat musuh itu bisa berpikir 2 kali tuh karena memegang tongkat sebagai senjata. Kemudian bisa melindungi kita juga dari orang-orang jahat, dan kemudian bisa dialihfungsikan sebagai penunjuk arah kiblat nih ketika sholat. Andaikan kita sholat di tempat yang nggak ada bangunan tuh, kemudian kita mencari arah kiblat, kemudian ketika sudah ditemukan arah kiblatnya, maka tongkat ini bisa menjadi acuan kita sholat gitu Pak ya. Kemudian juga bisa menjadi penopang saat kita lelah, ini Pak ya. Lalu ada hadis juga nih bahwasanya membalagha arba'ina sana, siapa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun akan tetapi tidak menggunakan tongkat, maka dia terhitung sebagai orang yang sombong dan ujub ya.
Oke, akan tetapi hadis ini dijelaskan sebagai hadis maudhu ya. Kenapa? Karena masa iya ketika orang itu berusia 40 tahun kemudian tidak membawa tongkat, maka dia dikategorikan ujub atau kibir ya. Enggak layak teman-teman ya. Oke. Nah, ketika Anda sudah mendengar alasan-alasan ini, pasti adalah salah satu faedah-faedah dari tongkat ini yang relate sampai zaman sekarang, Pak ya. Kemudian harusnya Anda tanya balik tuh kepada ustadz-ustadz Anda, kenapa enggak bawa tongkat? Kenapa? Bukankah mereka paling teriak-teriak bahwasanya mereka adalah pengikut ulama salaf, mereka pengikut para nabi, mereka pengikut ajaran nabi yang murni. Tongkat adalah sebagian sunnah para nabi. Kenapa Ustaz Wahabi nggak bawa? Kenapa Wahabi nggak teriak kenceng sebagaimana kencengnya dia ketika dia teriak-teriak masalah janggut dan isbal? Apakah kalau masalah tongkat kiblat mereka beda? Mungkin kiblat mereka Donald Trump. Dan ingat, tongkat ini menurut Ibnu Abbas adalah salah satu tanda orang beriman, Pak. Bagaimana ini, Pak? Oke, itu saja dari kami. Semoga bisa berpikir, tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.